Halo, selamat pagi teman-teman Undercard Vlog. Assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton sampai ke bagian ini ya. Tadi malam gue baru aja selesai pameran SEMA Show dan gue langsung jalan dari Las Vegas sekitar 3 jam ke utara menuju ke negara bagian Utah nih. Ini gue baru bangun sekarang, masih di penginapan hotel kecil gitu. Di sini yang gue suka udah kembali ijo-ijo lagi ya. Kalau kemarin kan gersang, gurun semua, sekarang udah ijo-ijo lagi. Karena hari ini rencananya kita akan ke Zion National Park. Itu taman nasional gitu, pegunungan. Kalau ngeliat dari gambar sih bagus banget. Cuma gue pagi ini mau sarapan dulu. Kalau mandi sih udah ya. Dan yang pasti ini sebenarnya sih di sini lebih dingin lagi, walaupun sekarang lagi terik. Gue ngerasa kayak, aduh, gue kurang banyak nih bawa jaket, kurang tebel. Semoga ya siangan nanti agak lebih sopan suhu udaranya. Kita sarapan dulu ya. Nih kita udah sampai di bagian depan dari hotel kita. Ini sebenarnya bukan kota kecil ya. Kalau ada di bawahnya kota kecil, nah itu lagi pilihan yang tepat buat tempat ini. Ini kayak ada bener-bener di deket kaki gunungnya Taman Nasional itu. Dan untungnya di sini ada beberapa restoran karena nggak gampang cari makan ternyata di daerah sini. Selain penginapan, itu juga di sana kalau teman-teman lihat ada RV park ya. Jadi kalau orang yang mau menginapnya menggunakan RV karavan, dia tinggal parkirnya di sini. Dan kayak gini tuh belum tentu bayar gitu, banyak juga yang gratis. Jadi ya udah langsung nepi aja ke situ buat tidur. Selamat makan Om. Mantap. Samaan kita. Omelet chili cheese steak. Omelet pakai daging sapi sama ada cheese-nya ya, ada kejunya nih. Sama ada mushroomnya. Alhamdulillah kenyang. Sarapannya karena udah jam 11 sekalian makan siang tadi ya. Kita ambil air dulu. Salah. Oke. Wah, airnya aja dingin banget. Udah kayak keluar dari kulkas. Saya kita jalan. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di tujuan yang pertama. Tadinya mau ke Zion dulu, tapi akhirnya kita jadinya ke Bryce National Park. Ini beda taman nasional ya, tapi sama-sama di daerah Utah juga. Kalau di sini kita modelnya itu kayak di tebing tinggi di atas bukit, dari mana kita bisa ngelihat langsung sepanjang mata memandang jauh ke ujung sana. Apa sih? Top banget. Ini kita bisa jalan juga ke sana, tapi ini sekarang masih yang dari titik parkirannya ya. Dari sini aja juga udah enak banget ngeliatinnya. Mayoritas emang kalau di daerah state Utah ini wisata alamnya tuh lebih ke canyon ya, ke model ke gurun-gurun batu seperti ini nih. Dan langitnya bersih banget. Masih ada beberapa titik lagi, kita cobain jalan ya ke sana. Ada buat jalan kaki. Ini dia Bryce Point. Jadi poinnya atau titik untuk melihatnya banyak. Kita sekarang ngeliat yang dari Bryce Point dulu. Keep wildlife wild. Jagalah biar hewan liar tetap liar ya. Ramai juga sini. Ini dia. Wah. Oh iya, di ujung sana juga ada lagi nih, kita cobain ke ujung sana. Ngomong-ngomong nih, walaupun matahari terik tapi udaranya tetap lumayan dingin. Cuma ini masih ketolong nggak ada angin ya. Kalau ada angin tuh lebih gila. Kita terusin sampai lebih deket ke ujung tebingnya ya. Di sini juga sebenarnya udah pemandangannya wah gila sih. Masya Allah. Keren banget.
Oh, di sebelah sini juga ada lagi. Alright. Oh, halo. Alright, very nice meeting you. Thanks. Take care. Asik banget. Tebing-tebing batu. Lanjut lagi. Nah, ini udah mau sampai di ujungnya tuh, di situ. Wah, gelap nggak gua? Lawan matahari. Kalau gini baru kelihatan. Kelihatan guanya maksudnya ya, nggak terlalu gelap gitu. Gue sebenarnya termasuk orang yang takut dengan ketinggian. Kalau kayak di mall-mall aja gitu, kalau lagi di pinggir apa namanya pagar itu ngeliat ke pantai bawah aja udah takut biasanya. Cuma ini setidaknya dari pagarnya masih ada jarak menuju ke ininya ya, ke apa, ke jurangnya. Jadi masih agak mending. Tapi nggak apa-apa, gue berani-beraniin aja deh buat sekarang. Yang penting jangan malu-maluin di dalam video. Ah, nih makin ke ujung. Waduh. Ya, yang ujungnya ini langsung ke jurang dia. Nggak berani jadi deket-deket. Oh nggak, ini ada, tetap masih ada ini ya sih. Ada sedikit daerah ratanya, tapi tetap aja. Wah, makin sini. Nah, ini nih baru di sini. Aduh. Ngeliatnya langsung ke bawah. Tapi nggak apa-apa, kita kuat-kuatin aja. Ngeliat view-nya yang cantik nih. Yang dari kemana? Ini udah benar-benar di paling ujungnya. Coba kita lihat ke bagian sini. Ini dia sebenarnya kalau menurut informasinya ini sebenarnya bukan canyon ya, walaupun namanya Bryce Canyon nih. Jadi dia sebenarnya modelnya tuh kayak bebatuan yang terbentuk, ada jenisnya khusus sendiri yang udah kebentuk lama dari erosi sungai dan lain-lain. Sorry, gue masih belajar kalau untuk urusan begini ya, jadi kalau ada infonya yang salah mohon maaf. Udah keburu terkesima sama pemandangannya. Geseran lagi. Yang ini gak ada pagarnya di sini. Jadinya bikin gue lebih penakut lagi. Wah, ini ujungnya gokil nih, ini juga keren nih. Foto mas, foto kita cek dulu sini, cek TKP dulu. Wah, masya Allah. udah nggak berani lagi. Sebelum cabut, nah ini kebetulan gue nemu Nissan Armada nih. Ini dia SUV yang full size ya teman-teman. Jadi kompetitor kayak Sequoia dan lain-lain. Armada. Kalau ngeliat di video nggak tahu kelihatan gede bangetnya nggak sih, tapi kalau lihat asli baru kelihatan. Ini mobil-mobil kayak SUV yang ada di Indonesia langsung kelihatan kecil ya, yang medium size kalau ketemu full size gini. Oke, ini masih di Bryce Canyon juga, tapi sekarang kita ngeliatin dari titik ini ya, Inspiration. Naik ke atas sini. Oke, kita coba lihat. Lumayan juga. Oke, kita udah sampai ya teman-teman. Ini dia di Inspiration Point. Langsung ada yang bebatuan gedenya di depan sini. Tapi sebenarnya kalau ngeliatin konturnya sih sama sih ya, cuma beda sudut pandangnya. Tadi tuh di daerah sana kayaknya, kalau yang kita ini lebih ke kirinya lagi. Ntar salah gue lari tadi, gue rada cepet banget jalannya, sementara tanjakannya terjal banget. Nah, sekarang kita udah pindah nih teman-teman. Kalau sekarang kita ada di Zion National Park. Tadi dari yang sebelumnya, dari Bryce, kita ke sini jalan 2 jam. Di sini sama, artinya daerahnya geografisnya bebatuan juga, cuma bentuknya aja ya, beda ya. Sama-sama unik sih kayak yang tadi. Nuansanya tetap nuansa merah terus,
Tapi di sini yang unik, ini aspalnya warna merah juga nih. Mungkin dari apa namanya, dari materialnya kali ya, campuran materialnya, jadi warnanya jadi merah gini. Kalau yang di sini kita tuh bisa berhenti di pinggir jalan, terus langsung nyamperin ke gunung-gunung bebatuannya. Tapi yang di sini sekarang nih bentukannya masih pasir, terus pasirnya tahu nih kalau di gua nih warnanya rada-rada merah gitu. Ya kotornya nggak hilang lagi. Nah ini dia, bisa sih sebenarnya naik ke sini sedikit. Nah, dingin banget. Ini nggak persiapan sebenarnya buat naik sih, kita cuma kayak naik sedikit aja. Wah ini aja udah terjal. Kalau begitu modelnya kayak lapisan-lapisan bebatuan yang tipis-tipis tapi tumpuk banyak gitu. Bahkan kalau ngeliat kayak garis-garisannya gitu, kayak terkesan ini tumpukannya kayak ada ribuan gitu. Kita udah pindah spot lagi, jadi di sini banyak banget titik untuk berhentinya. Tadi kita dari sana awal datang aja itu udah banyak titik pemberhentian. Tapi karena saking ramenya, jadi ya udah kita nyarinya yang emang ada ininya ya, masih ada ruangan kosongnya gitu buat mobil parkir. Ini katanya di depan sana ada jembatannya yang terkenal buat apa, foto juga bagus. Kita mau nyamperin dulu ke situ ya. Nah lihat nih, aspalnya merah. Dan ngomong-ngomong gue masih pakai sepatu lari. Jadi ini sebenarnya buat kemarin pas ke pameran. Tapi lupa, begitu dari pameran kan langsung kesini darah dingin. Kalau pakai sepatu lari gini, dia udara dinginnya masuk lewat pori-porinya ya. Aduh, menggigil ya. Gue lupa, maksudnya walaupun gue mikirnya kayak daerah-daerah canyon gini bebatuan, tapi lupa lagi musim dingin. Aduh, dingin banget. Makin rame ternyata di depan. Ini semua katanya pada mau ke terowongan sih. Wih, warnanya mentereng banget deh. Rem mesinnya Cummins, rem yang 2500. Aduh, dingin banget. Bentar teman-teman. Ini ada Nissan Rogue. Nissan Rogue nih sebenarnya apa ya? Dia itu kalau kayak di Indonesia kelasnya lebih kayak ini ya, apa? CR-V gitu. Nissan Rogue. Sampai juga nih di terowongannya nih. Cuma terowongan di sini nggak boleh masuk orang. Jadi ternyata emang bukan di situ ya orang-orang yang pada ngincer, tapi ke atas sana. Ini ada tangga di sini nih. Jadi ada jalur buat pendakiannya. Canyon Overlook Trail. Kita di sini nih. Totalnya sih sampai ke ujungnya banget tuh bisa sekitaran 1,5 kilo ya. Buat ngeliatin nih kambing gurun, Desert Bighorn Sheep. Kalau yang gue tahu kalau kambing hutan tuh kalau dikagetin tuh karena suka jadi beku gitu ya. Bukan kambing hutan, salah, kambing gunung maksud gue. Tapi gue nggak tahu kalau yang model kambing kayak gini bakal kaget juga nggak tuh kalau misalnya ini bakal beku juga nggak kalau kita kagetin. Jadi siapa tahu ketemu. Kita coba naik gue ya. Agak licin nih soalnya batunya campur pasir. Pasirnya lucu nih, merah warnanya. Lanjut Om? Lanjut. Bakar dulu ya? Hah? Bakar dulu. Oh, kunci mobil ternyata. Kirain rokok. Oke, tekuk kanan. Oh, kanan satu nih. Wih. Wah, jalurnya makin sempit. Wah, butuh traksi tambahan.
licin. Licin banget. Sejauh ini segini. Sampai juga teman-teman di ujung yang pertama nih di sini. Terus masih bisa ngelanjut lagi sih sana tuh. Jalanannya di pinggir tebing lagi. Tetap kayaknya makin ekstrim. Cuma kayak gue sampai sini aja. Jadi karena ini di sini juga udah mau maghrib bentar lagi. Udah gitu kalau udah mulai gelap, udah mulai dinginnya nggak ketulungan deh. Buat ambil gambaran, kalau misalnya siang itu termasuk panas sekitar 18 derajat. Panas di musim dingin ya, tapi kalau malam kayak semalam tuh pas gue nyampe 0 derajat. Gue gak mau ada 0 derajat dengan keadaan cuma pakai kaos gini doang di sini. Jadi kayaknya nih coba kita lihat dulu sebelum nih, kita ngeliat sekali lagi sebelum kita pindah lagi ya. Di bagian bawah sananya nggak kelihatan lagi ujungnya. Tuh tadi terowongannya di sana tuh masuk membelah gunung bebatuan ini keluar dari sana. Oke, gue masih punya tenaga untuk kembali lagi ke mobil ya. Masih nunggu yang lain nih, belum datang juga kayaknya mereka masuk ke yang tadi jalur pendakian tadi tapi lebih ke dalam lagi. Sementara udah mau gelap. Ya udah, mungkin hari ini sekian dulu di sini. Gue udah mulai lapar nih, nggak tahu kajian makanannya apa malam ini. Ikutin terus ya, tunjukkan support kalian. Gue karena sambil belajar juga bikin vlog yang lebih ke arah perjalanan ya, traveling. Udah kembali ke hotel nih, di restoran hotel lagi makan ya. Di luar udah 0 derajat. Jadi kita langsung buru-buru masuk ke dalam. Ada souvenir. Ini di Utah nih kita ngelewatin sih, tapi salah satu yang terkenal ini nih, ada ark atau kayak apa ya istilahnya ya, lubang batu gitu. Ini juga yang terkenal. Mungkin insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu lagi deh kita cobain. Oke, saatnya makan malam. Karena tadi belum makan siang, jadinya makan malam lebih berasa nih pas ini. Ini gue pesen burger, tapi burgernya pakai brisket. Brisket itu adalah daging di bagian dada sapi ya. Nah ini dia, ada brisketnya. Jadi tetap bawahnya ada yang daging patty-nya seperti biasa, atasnya kasih kayak dada sapi gitu plus cheese. Oke. Gede banget. Nggak dapet. Masih natas. Wih, mantap. Oke, kita makan dulu. Oke, saatnya kita makan siang. Kali ini persembahan makan siangnya rada spesial nih. Soalnya akhirnya gue nyobain juga di Amerika makan buffet ya, atau yang all you can eat. Pilihan makanannya banyak banget teman-teman di sini. Jadi sambil kita milih makanannya, sambil coba gue kasih liatin nih. Ada apa ya sini? Ini yang pertama ada American. Kalau American ya berarti kurang lebih kayak grill-grillan gitu ya, perdagingan kayak ini tuh, ada kayak ayam, terus ini segala macam perintilannya kayak mashed potato ya, atau kentang. Ini ada telur, ada kentang juga. Kalau kita geser lagi ke bagian kiri sini, oh ini ada yang, wah ini nggak gua makan nih, ini ada bacon ya, babi gitu, terus ini waffle. Itu sosisnya nggak tahu apa, kalau yang nggak aman nggak gue makan. Ini yang kedua ada internasional. Internasional berarti makanan yang ya mungkin oke, ini internasionalnya Itali nih, pizza, tinggal pilih aja. Di sini ada makanan kayak ini apa nih modelnya nih? Oh ini juga sama nih, masih Itali juga. Terus dia bisa pesen kayak telur segala macem di sini. Terus ini ada Asian.
Asian berarti makanan Asia ya, sekitaran nasi gitu. Nasi pakai apa? Nih pakai ikan. Ada mie goreng. Ada macam-macam di sana. Ada bebek. Ada babi juga. Ada lumpia, nasi goreng. Terus ini barbecue nih. Oke, berarti yang kurang lebih kayak dipanggang gitu ya semua ya. Oh, mana nih barbecue-nya nih? Oke, barbecue-nya malah bukan ditaruh di sini nih. Ini Tex-Mex. Tex-Mex tuh makanan Meksiko, Texas ya. Jadi makanan Meksiko tuh ada Mexican sama ada yang Tex-Mex yang udah rada-rada kecampur dengan style Texas Amerika. Ini ada kayak nasi paella, ini intinya kayak nasi gitu tapi bahannya bukan nasi. Terus ada kacang, terus ini ada segala macam kayak bumbunya gitu. Terus di sini ada kayak jagung, sayur-sayuran. Nah, terus di sini ada ini ya. Ada takoy. Dan yang terakhir ada dessert. Dessert nih buat makanan penutupnya nanti. Ini ada pie. Kalau di Amerika gitu juga banyak orang yang makan kayak begini nih, kayak pie tapi dalamnya ada macam-macam ya. Intinya makanan manis. Terus ini di sini gua kurang tahu nih apaan. Cuma pasti makanan manis juga. Ada kayak cake, kue, roti-rotian gitu. Geser lagi. Oh, ini ada cake yang ini yang dingin-dinginnya nih. Mantap. Jadi ini yang gue ambil teman-teman, ada pastanya spaghetti pakai marinara sauce gitu ya, krim gitu. Terus ada meatball tadi pakai bolognese nih, sausnya saus tomat gitu modelnya. Pizza pepperoni. Terus ini ada sosis sapi, terus ada ini yang warna putih kalkun. Nah, ini kentang dua-duanya. Ini dulu yang kita makan sekarang. Selamat pagi menjelang siang. Gua hari ini pengen ngajak teman-teman buat ngeliat sebuah bendungan yang sangat terkenal di Amerika. Bendungannya bukan cuma terkenal di Amerika, tapi di film-film Hollywood juga sering dipakai untuk tempat syuting. Entah itu dihancurin apa enggak bendungannya. Tapi yang ada di belakang gue ini belum ada bendungannya. Ini baru merupakan sungainya ya yang bakal ngelewatin bendungannya. Nanti bendungannya bakal ada di sebelah kanan sini nih. Ini sungainya adalah sungai Colorado, salah satu sungai utama juga di Amerika. Dan di sini ini ngeliat ada mapnya. Ini yang barusan kita lihat nih, ngeliatnya ke daerah sini nih barusan nih. Kita ada di bagian sini yang merah. Kita agak geser lagi ke kanan sedikit buat ngeliat bendungan di sini nih. Namanya Hoover Dam ya, atau bendungan Hoover. Kita lanjutin sedikit perjalanannya supaya bisa ngeliat langsung dari dekat bendungannya kayak gimana. Udah sampai parkiran, kita siap-siap ngeliat bendungannya. Wait, tunggu dulu. Ini ada Porsche sama ada 4Runner. Kira-kira kalau gue milih yang mana? Ada temennya juga yang merah, ganteng. Oke, kita harus naik tangganya dulu di sana. Sedikit perjuangan menuju ke atas. Kita udah nyampe hampir di bagian tengahnya. Aduh, gue pengen coba merapat lagi ke pinggir pagar. Aduh. Nah, jadi Hoover Dam ini dibangun di tahun 30-an, teman-teman. Ini sebenarnya fungsi utamanya sebenarnya untuk mengontrol banjir ya. Karena kalau nggak ada Hoover Dam ini, nggak ada bendungan Hoover ini, daerah negara bagian kayak Nevada ataupun California itu bisa banjir. Selain itu fungsinya untuk pembangkit listrik ya. Jadi pembangkit listrik tenaga air dan juga untuk kontrol banjir. Nah, ini Colorado River ini adalah sungai utama di Amerika. Jadi ini emang sungainya gede banget dan mengalir ke lebih dari 5 negara bagian ya. Saking dia panjangnya gitu. Dan terus Hoover Dam ini sangat terkenal karena banyak di film-film di Amerika yang menampilkan Hoover Dam ini. Salah satunya adalah di Transformer pertama, kalau teman-teman ingat, ini Megatron itu disimpannya di dalam bendungan ini. Terus ada film Superman juga, terus juga yang salah satu yang gue paling suka tuh di San Andreas ya, filmnya si Dwayne Johnson tuh, The Rock tuh, yang tentang bencana alam itu.
Itu di bawah sungai lanjutannya yang udah terkontrol. Kita sekarang udah nyampe nih di bagian bendungannya ya. Tadi di atas sana tuh teman-teman. Itu tinggi banget. Begitu gua dari bawah sini makin kelihatan lagi kalau misalnya tadi tinggi banget lihat dari atas. Ini sekarang di bagian bendungannya, persis yang di depan gua nih sekarang ada visitor centernya ya. Gua salut banget sih sama tempat yang masih beroperasi, tapi juga sekaligus jadi tempat buat wisata juga ya. Karena kan di situ kan juga menurut gue ya kayaknya nggak gampang gitu. Di satu sisi ini kan harus gimana caranya supaya operasional berjalan tetap lancar gitu. Sebentar, ada R32 pakai livery Calsonic. Salah satu livery yang gue suka tuh di balapan Super GT ya Jepang, dulu namanya masih JGTC itu. Jadi ngomongin balap mobil sirkuit. Iya, jadi itu gue tuh salut banget sama tempat yang dijadiin objek wisata, tapi sebenarnya dia masih berfungsi ya, sebagaimana mestinya dalam hal ini membangkit tenaga listrik dan pengontrol banjir. Tapi untuk aspek turisnya, untuk tujuan wisatanya tetap diutamain juga gitu. Dan gue ngelihatnya keduanya bisa berjalan berbarengan aja gitu, nggak saling mengganggu satu sama lain. Lo pengen coba nyebrang ke bagian tengahnya nih, ada hal yang menarik juga. Yang ada di depan sekarang kita ini adalah bangunan untuk nyedot airnya ya. Ini nyedot airnya di bawah sana tuh. Jadi ini untuk nyedot airnya untuk terus dialirin, dijadiin untuk tenaga listrik ya, dan dilanjut airnya itu ke sana ke yang bagian bawah tadi. Ini ada 4 bangunan, 1, 2, 3, 4 di belakang sana. Ada yang menarik dari bangunan ini. Coba gue pindah dulu ya ke situ. Nah, gue udah sampai nih bagian tengahnya teman-teman. Jadi tadi yang gue kasih liatin itu kan dari sebelah sana tuh, penyedot air yang sebelah sana. Jadi ini di tengah-tengah ini sebenarnya perbatasan 2 buah negara bagian. Jadi kalau yang ke sebelah kiri itu udah Nevada, kotanya kayak Las Vegas yang kemarin ada SEMA Show. Kalau yang ke sebelah kanan ini negara bagian Arizona. Arizona sebenarnya sih gue belum sempet sama sekali ke sana, cuma ngelewatin aja perbatasannya tadi. Tapi pada intinya yang menarik adalah ini gue berada di tengah-tengah antara 2 buah jam yang berbeda ya. Kalau gue agak geseran ke sini sampai ke bagian Nevada nih, ini di sini jam 3:15. Tapi kalau gue geseran lagi ke sini sedikit, ini gue udah masuk waktunya Arizona ya, jam 4:15. Jadi kurang lebih kayak gue ada di perbatasan antara 2 zona jam yang berbeda ya. Oke, kita nyebrang lu ke sebelah. Nah, kita ke sisi yang untuk ininya ya, bagian bawah bendungannya. Aduh, gua nggak berani naruh kamera terlalu turun. Waduh. Gilu banget, agak ngelawan matahari, jadi mungkin agak terik sedikit. Ini kalau misalnya gua nginget film Transformer, gue rasanya pengen ke bagian bawah sini. Ke bagian bawah, terus habis itu gue masuk ke dalam turbinnya sana, soalnya gue mau ngebangunin Megatron. Banyak nonton film Hollywood. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 4:20 ya. Oh, enggak, 3:20. 4:20 barusan, gue baru lewat. Kita lihat lebih jelas ya ke bendungan dari samping. Wah, gila, tinggi banget. Gue megang kamera sampai geter. Gue kalau ngeliat dari sini jadi kebayang kayak di film-film ya, ada tentara yang turun nih ke tembok sini pakai tali ke bawah, terus infiltrasi ke dalam bendungannya. Kebanyakan nonton film action. Oh ya, ini jembatannya ngomong-ngomong kayak kemarin ya, yang ada di Big Sur itu, yang ada di game GTA juga, modelnya jembatannya setengah lingkaran. Dibilangnya modelnya yang arc kalau misalnya kayak gini. Dan semakin gue lama di sini, semakin rasanya gue pengen main GTA, terus ngerusuh di game itu.
Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita udah ada di penghujung vlog trip ke Amerika ini. Gue udah kembali lagi ke kota Los Angeles, malah udah nyampe di bandara lagi karena gue bersiap untuk pulang. Dan 2 hari lagi gue udah siap-siap lagi untuk lanjut off-road. Jadi gue mesti pulang pada akhirnya. Sebenarnya tadi masih ada kegiatan. Gue tadi ke pabriknya King Shock. Di situ gue ngeliat proses pembuatan shock breaker off-road dari mulai 0 sampai jadi. Gila sih, bener-bener berkesan banget, dan gue banyak dapet ilmu tentang shock breaker. Wah, gokil banget. Dan itu nggak mungkin bisa gue dapetin tanpa akses dari toko Untung 4x4 sebagai penjual resmi ya di Indonesia. Karena emang nggak sembarang orang bisa masuk ke dalam situ ya buat ngelihat gimana sih rahasia mereka ngebikin shock breaker off-road gitu yang segitu tangguhnya gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, gue mau ngucapin terima kasih dulu sebelum gue tutup ke temen-temen yang udah nonton video gue di Amerika Serikat dari yang pertama sampai yang terakhir. Terima kasih banget supportnya, dan juga gue mau ngucapin terima kasih ke toko Untung 4x4. Gue udah kasih kesempatan ke pameran SEMA Show, karena ya itu dia, seperti teman-teman tahu, itu pamerannya tidak dibuka untuk umum ya. Kita harus punya akses khusus sebagai penjual ya, atau pedagang yang diakreditasi oleh SEMA untuk seluruh dunia gitu. Jadi gokil, alhamdulillah banget bisa masuk ke dalam sana. Oke teman-teman, gue siap-siap untuk berlepas, udah mau masuk pesawat. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa dukung terus ya dunia off-road, rally, dan otomotif Indonesia. Sampai ketemu lagi ya, dadah.